Dongso merupakan seorang pria tampan dengan kemampuan aneh. Suatu malam ketika dia jalan-jalan sambil menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, beberapa orang yang merupakan pedagang organ menculiknya dan membawanya pergi. Dia dibawa ke sebuah tempat, kemudian tubuhnya dibedah sedikit demi sedikit. Yang mengejutkan, Dongso dapat melihat semua yang terjadi meskipun dia sudah dibedah dan hampir mati. Kemudian si ahli bedah ini mengeluarkan kedua matanya dan menyimpannya di atas nampan. Namun pupil matanya terlihat seperti masih bisa melihat. Ahli bedah memperhatikannya, tapi sebelum dia menyentuhnya, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon. Saat dia pergi, ada hal yang mengejutkan. Hal aneh seperti tentakel atau urat-urat keluar dari luka Dongso dan mereka menyembuhkan luka Dongso dengan sendirinya. Dan kemudian dia hidup kembali dan perlahan bangkit. Ahli bedah melihatnya dengan rasa takut. Dia langsung melompat keluar jendela dan kabur. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi di kota tersebut. Suatu pagi, sebuah patung wanita cantik muncul entah dari mana, dan ini menarik perhatian banyak orang. Saat mereka dengan penasaran mengambil foto, tiba-tiba darah mulai menetes dari patung tersebut. Dalam peristiwa yang mengejutkan itu, terungkap bahwa patung tersebut tidak terbuat dari tanah liat, tetapi itu adalah manusia yang benar-benar manusia, dan dibentuk agar terlihat seperti patung. Tak lama kemudian, polisi yang dipimpin oleh Inspektur Kepala Jangwon tiba di sana dan membawa pergi jenazah tersebut. Namun bahkan setelah berjam-jam penyelidikan, mereka tidak menemukan apa-apa. Yang mereka temukan hanyalah tanda aneh di tubuh yang terlihat seperti kombinasi huruf P dan L. Lalu kembali ke Dongso guys, yang kini menjalani kehidupan tanpa identitas di kota itu. Dia menggunakan penutup mata untuk menyembunyikan matanya yang hilang. Suatu malam saat dia sedang berlatih dengan lagunya, tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di rongga matanya. Dia melihat pandangan seseorang yang sedang melihat gambar lambang zodiak di komputernya. Salah satu simbol di gambar itu adalah huruf P dan L yang diukir pada patung wanita tadi. So juga memperhatikan deretan sketsa di sekeliling meja orang tersebut. Setelah penglihatannya yang aneh berakhir, dia menyimpulkan bahwa dia melihat melalui matanya yang hilang, yang telah dipakai oleh orang lain. Keesokan harinya, saat Dongso berada di tempat kerja, melihat beberapa preman melecehkan bosnya yang sudah tua. Dia mencoba menghentikan mereka, tetapi malah dipukuli. Kemudian salah satu preman mengeluarkan pisau dan mengayunkan ke arah Dongso. Tapi yang terakhir Dongso tidak bergerak sedikit pun. Karena itu, telinga Dongso terpotong dan jatuh ke tanah. Preman-preman itu ketakutan saat melihatnya dan mereka segera melarikan diri. Setelah mereka pergi, Dongso menggunakan kemampuan misteriusnya untuk menempelkan kembali telinganya ke tubuhnya. Sementara itu, para pedagang organ sedang mencari keberadaan Dongso karena tubuhnya yang abadi bisa menghasilkan cuan yang banyak nih guys. Malam harinya, untuk menghilangkan kegelisahannya, Dongso menenangkan diri dan bermain musik. Dia mengambil gitar dan mencoba memainkan lagunya dengan nada tinggi. Namun karena sudah lama tidak memainkan, dia sempat lupa kuncinya nih guys. Kemudian dia membuka saluran YouTube anonim miliknya dan memutar lagu dalam gerakan lambat untuk memahami kuncinya. Pada saat yang sama, lelaki dari penglihatannya yang lain juga memainkan nyanyian yang sama. Kemudian matanya mulai memperlihatkan hal-hal aneh. Dongso juga mengalami sakit yang luar biasa di bagian rongga matanya. Karena muak dengan kejadian aneh yang selalu terjadi, dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sama di mana dia diculik dan mencari mata yang satunya. Salah satu dari mereka langsung mengenalinya dan kemudian peristiwa pengejaran panjang pun terjadi. Dongso berusaha melarikan diri dan nyaris tertangkap. Tetapi saat itu seorang gadis bernama Lisa mendekatinya. Dia tampaknya tahu tentang kondisinya dan mengiris kakinya untuk memeriksa apakah Dongso benar-benar manusia abadi. Kemudian Dongso menyembuhkan lukanya dalam sekejap mata lalu kabur. Saat ini kita diperlihatkan pada pria yang sama dari penglihatan Dongso melalui buku sketsanya. Nah guys, yang mengejutkan adalah ada sketsa orang-orang yang telah dibunuh dan diubah menjadi patung. Ini membuktikan bahwa orang yang memiliki mata Dongso adalah pembunuh yang menjadikan korbannya sebagai patung mayat. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lirang yang akan berangkat kerja menaiki bus. Sepanjang jalan dia bosan dan dia mendengarkan lagu milik Dongso di YouTube. Setelah beberapa saat dia sampai di tempat kerjanya dan melihat banyak orang di luar. Mereka lagi-lagi menatap patung manusia yang ternyata merupakan pembunuhan terbaru di kota tersebut. Setelah beberapa saat, Lirang yang sedang bersama Crush dan sekaligus pemimpin timnya yaitu Jin Sob
Yang pendiam dan sombong mulai menyenandungkan lagu milik Dongso dan Jin-sop tiba-tiba merasakan sakit di matanya. Dongso juga mengalami hal yang sama dan dia mulai mendapatkan penglihatan yang aneh lagi. Dia melihat wanita yaitu Lirang dan tempat kerjanya. Ini akhirnya mengungkapkan bahwa pembunuhnya tidak lain adalah Jin-sop sendiri. Jadi setiap kali diputar lagu milik Dongso, mereka mulai terhubung kembali melalui telepati. Malam harinya Dongso mendapat penglihatan lain di mana dia bisa melihat buku sketsa Jin-sop dengan lebih baik. Dia melihat kata seni mayat, lalu dia mencoba untuk mencarinya di Google. Yang membuatnya takut, dia menemukan foto-foto pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Dan akhirnya dia menyadari bahwa orang yang memiliki salah satu matanya adalah pelaku yang sebenarnya. Keesokan paginya, dia tidak langsung menuju ke lokasi yang dia lihat dalam penglihatannya. Dia memperhatikan Lee dan langsung mengenalinya. Dia mendekatinya dan bertanya tentang pria yang bersamanya hari sebelumnya. Tetapi tidak seperti yang diharapkan. Lee mengira bahwa Dongso adalah orang aneh dan mengusirnya pergi. Sekarang Dongso tidak punya petunjuk karena dia bahkan tidak tahu seperti apa wajah pembunuhnya. Dia pergi ke spesialis horoskop dan bertanya padanya tentang tanda PL yang pernah dia lihat. Orang itu mengatakan bahwa tanda PL mengacu pada planet Pluto dan umumnya dianggap sebagai pertanda buruk. Dongso kemudian menyebutkan tanggal dari 2 kasus pembunuhan baru-baru ini dan menanyakan apakah ada hubungan di antara keduanya. Orang itu menunjukkan bahwa mereka terhubung secara pasti dan juga menjelaskan bahwa tanggal serupa berikutnya dalam 25 Desember yaitu besok. Ini membuat Dongso khawatir karena dia menyadari bahwa pembunuhan berikutnya akan terjadi besok. Dia ingin menghentikannya tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu Lee tiba di rumah Jin-sop dan bercinta dengannya tanpa Lee menyadari fakta bahwa Jin-sop adalah pembunuh berdarah dingin. Setelah selesai, Jin-sop pergi mandi, sementara Lee melihat-lihat rumahnya. Dia menemukan buku sketsanya dan membacanya karena penasaran. Lee terkejut ketika dia melihat sketsa mengerikan dari korban yang baru saja dibunuh. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa Jin-sop yang dia sukai selama ini sebenarnya adalah seorang pembunuh. Keesokan harinya, tepat tanggal 25 Desember, dan seperti yang diperkirakan Dongso, 2 patung mayat ditemukan di lapangan terpencil. Kerumunan besar berkumpul, di antaranya adalah orang-orang dari kelompok perdagangan organ dan ada pula Inspektur Jang. Sayangnya mereka memperhatikan Dongso dan mulai mengejarnya. Para pedagang organ mendapatkan Dongso terlebih dahulu. Tetapi pada waktunya, gadis misterius dari sebelumnya yaitu Lisa datang dan mengalahkan mereka. Dia kemudian membawa Dongso ke tempat yang aman dan memperkenalkan dirinya dengan resmi. Rupanya dia adalah seorang novelis yang saat ini sedang menulis artikel tentang Connect. Connect adalah manusia supernatural seperti Dongso, memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuhnya sehingga membuatnya abadi. Sebelum berpisah, mereka bertukar nomor dan mereka berjanji untuk segera bertemu. Di sisi lain, Lee yang ketakutan akhirnya memberitahu salah satu rekannya tentang apa yang dilihatnya di buku sketsa Jin-sop. Kemudian dia bertemu dengan Jin-sop dan meminta untuk berbicara secara pribadi berdua. Keduanya kemudian menuju ke atap dan Lee mengatakan apa yang dia tahu tentang Jin-sop yang merupakan seorang pembunuh. Dia menjelaskan bahwa dia melihat semua sketsanya dan rencananya yang rumit. Rekannya mengawasi mereka dari sudut sambil bersembunyi dan merekamnya. Tapi sayangnya, teleponnya berdering dan akhirnya dia ketahuan. Jin-sop yang khawatir dan gelisah akhirnya memukul dan menjatuhkan Lee dan kemudian mengejar rekannya. Dia akan menjatuhkannya dari gedung. Tapi saat itu, ponsel Lee berdering, di mana nada deringnya merupakan lagu milik Dongso. Hal itu menyakiti Jin-sop, dan pada saat yang sama, Dongso yang berada di dekatnya mendapat penglihatan dari atap. Sayangnya sebelum dia bisa mencapai tempat itu, Jin-sop melemparkannya dari gedung dan membunuhnya. Dia juga menghabisi Lee untuk menghilangkan semua orang yang tahu tentang dia. Selama itu terjadi, lagu Dongso terus berputar. Dongso ketakutan menyaksikan seluruh kejadian itu. Satu-satunya petunjuk yang dia perhatikan adalah mantel pembunuhnya. Meskipun demikian, dia bergegas ke gedung tersebut dengan menghindari banyak pos pemeriksaan keamanan. Dia kemudian berlari ke atap tetapi tidak menemukan siapapun selain tubuh tak bernyawa Lee. Pada titik ini seluruh gedung dipenuhi polisi dan orang-orang yang panik karena 2 pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, Dongso mempertaruhkan semuanya dan memutuskan untuk menemukan pembunuh yang memiliki salah satu matanya.
Dia menuju ke bawah dan mulai mencari melalui departemen tempat Jin Sop bekerja. Untungnya dia tiba-tiba melihat seorang pria dengan mantel yang sama dengan si pembunuh dan mengejarnya. Dongso segera ke kamar kecil dan menjebak Jin Sop di dalam salah satu toilet. Namun sayangnya, sebelum dia sempat melihat wajahnya, beberapa petugas keamanan datang dan membawanya pergi. Dongso mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa pembunuhnya masih di kamar mandi, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Untungnya Lisa datang kembali untuk menyelamatkan dan membebaskannya. Sementara itu, Jin Sop benar-benar tidak percaya bagaimana seseorang melihatnya melakukan pembunuhan tersebut. Dia menghabiskan waktunya berjam-jam untuk memikirkan, tapi tidak sampai pada suatu kesimpulan. Tapi ketika dia mendengar lagu yang sama dan mengalami rasa sakit yang tajam di matanya, dia akhirnya menyadari bahwa matanya yang ditransplantasikan menyebabkan masalah. Siapapun yang memiliki mata yang lain dapat melihat melalui dia dan mengalami semua yang dia lakukan. Di sisi lain, Dongso membawa Lisa pulang dan menjelaskan semuanya dari awal. Mulai dari masa kanak-kanak di mana dia jatuh dari pohon dan anggota tubuhnya patah. Tetapi secara ajaib, setiap tulang memperbaiki dirinya sendiri dalam hitungan detik. Teman-temannya memanggilnya monster, bahkan keluarganya mengasingkan diri darinya. Dongso kemudian menjelaskan tentang malam di mana dia diculik oleh pedagang organ. Dia dipotong dan matanya diambil. Tetapi karena ketakutannya, dia menyembuhkan lukanya dan kesadarannya pun kembali. Dia kemudian mengambil salah satu matanya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Sekarang dia memiliki penglihatan orang lain dari orang yang memiliki mata lainnya. Orang itu tak lain adalah pembunuh paling dicari di kota itu. Dia tahu karena sketsa yang rumit dan rencana lain yang dia lihat dalam penglihatannya. Namun masalahnya adalah dia masih belum bisa melihat wajah si pembunuh. Mendengar semua itu, Lisa terkejut, tetapi dia memutuskan untuk membantunya. Di malam hari, keduanya pergi ke swalayan di mana Dongso melihat poster buronan dirinya di dinding. Dia khawatir dan akhirnya dia cepat berlari keluar. Tetapi pada saat yang sama, matanya mulai sakit. Kemudian dia mendapat penglihatan tentang si pembunuh yang sedang menonton videonya. Hal ini membuat Dongso menyadari bahwa dia hanya bisa mendapatkan penglihatan saat si pembunuh mendengarkan lagu miliknya. Malamnya saat dia sedang memikirkan ide untuk mengatasi situasi tersebut, dia kembali mendapat penglihatan. Kali ini, dia melihat sketsanya sendiri yang digambar oleh si pembunuh. Sepertinya Jin Sop sedang mencoba memperingatkan Dongso untuk menjauhi dirinya. Namun, dalam prosesnya ia secara tidak sengaja menunjukkan target berikutnya, yaitu 3 anak sekolah. Dongso terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan dia memutuskan untuk menemukan pembunuhnya sebelum kematian terjadi. Dia tahu bahwa seluruh kota sedang mencarinya, tapi pada saat ini dia tidak peduli. Di akhir cerita, saat Dongso keluar untuk mencari petunjuk, dia menemukan seorang musisi yang memainkan lagunya. Sejenak dia melupakan semua kekhawatirannya dan tenggelam dalam keindahan lagu yang dia ciptakan sendiri. Namun kebahagiaan Dongso cepat berakhir karena lagi-lagi dia mendapatkan penglihatan. Anehnya, dalam penglihatannya dia melihat dirinya sedang kesakitan. Ini berarti si pembunuh sedang mengawasinya dari dekat. Saat Dongso sadar dan melihat sekeliling, dia melihat sosok bayangan mengamatinya dari dalam mobil terdekat. Dongso berteriak dan segera mengejarnya. Tapi di saat yang sama, Inspektur Jang dan rekan-rekannya datang dan menangkapnya. Episode kali ini berakhir saat Dongso yang hancur dibawa pergi ke kantor polisi.